Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Ina semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali lagi di program ceramah akhir pekan selama bulan Ramadan ini. Sahabat Ina yang dirahmati Allah, bulan Ramadan kerap kali disebut sebagai bulannya toleransi dalam beragama. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memang terkenal memegang teguh ajaran toleransi dalam beragama ini. Kita sudah diuji dengan berbagai macam perkara bahwa kita dapat membuktikan bahwa kita adalah negara yang betul-betul memegang teguh prinsip toleransi beragama. Di tempat kita, gereja dan masjid bisa berdampingan dan tidak terjadi permusuhan. Inilah nilai lebih daripada bangsa kita sebagai bangsa yang memegang teguh ajaran toleransi. Kemudian, sahabat Ina yang dirahmati Allah, kedatangan bulan Ramadan ini juga tentu menjadi penghibur dan pelipur rindu bagi setiap umat Islam. Namun tidak hanya bagi umat Islam. Bulan Ramadan juga menjadi bulan penuh keberkahan bagi seluruh umat manusia. Pemeluk agama lain bisa juga mereka mendapatkan keberkahan dari kedatangan bulan suci Ramadan ini. Banyak di antara mereka yang memanfaatkan momen bulan Ramadan untuk menambah penghasilan dengan menjual makanan berbuka puasa ataupun barang-barang yang diperlukan oleh orang yang berbuka puasa. Dan begitu juga dengan datangnya bulan Ramadan ini juga sebagai ajang pembuktian betapa toleransi itu betul-betul dipegang teguh oleh rakyat Indonesia. Banyak umat daripada agama lain yang bukan muslim yang mereka juga menunjukkan toleransi mereka dan juga kerjasama mereka kepada orang yang berpuasa dengan mereka memberikan makanan berbuka ataupun takjil kepada mereka-mereka yang berpuasa. Maka ini salah satu bukti dan bentuk nyata bahwa bulan Ramadan adalah bulan toleransi dalam beragama. Kemudian ada fenomena yang selalu mengemuka setiap kali bulan Ramadan, yaitu apakah perlu kita menutup warung-warung makan, entah itu warteg, entah itu restoran dan sebagainya ketika siang hari bulan suci Ramadan. Pada dasarnya, agama Islam tidaklah melarang setiap orang yang ingin berniaga pada siang hari, apalagi yang diniagakan itu adalah makanan. Islam tidak pernah melarangnya karena memang setiap manusia diberikan hak untuk berniaga dan mencari penghasilan. Namun di sini juga kita harus tetap menerapkan nilai-nilai toleransi, sehingga jangan sampai ajaran yang tidak diajarkan kemudian diamalkan oleh para pemeluknya dengan menutup warung-warung makan yang seharusnya itu merupakan hak mereka untuk berniaga, kemudian dengan sikap seseorang, dengan sikap segelintir orang yang kurang paham terhadap ajaran agamanya, kemudian mereka menafikan hak orang-orang yang memang ingin mencari nafkah pada bulan suci Ramadan. Apalagi kita harus ingat bahwa di bulan suci Ramadan ini tidak semuanya berpuasa. Ada mereka-mereka yang tidak berpuasa, bisa diantaranya adalah mereka-mereka dari kalangan orang-orang yang menyusui, ibu-ibu yang hamil, anak kecil, kemudian orang-orang yang musafir, yang mereka memang tidak berpuasa dan mereka berhak untuk mencari tempat makan untuk mereka mencari makanan. Begitu juga dengan mereka-mereka yang tidak beragama Islam, mereka juga ada hak untuk mencari tempat-tempat untuk mereka makan siang. Maka dengan itu, kita sebagai umat Islam janganlah terlalu memaksakan keinginan kita untuk merasa dihormati. Dalam hal ini, ada sikap yang harus kita jaga. Bagi orang yang berpuasa, biarkan mereka-mereka yang tidak berpuasa untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan makanan ataupun mencari nafkah. Di lain pihak, mereka-mereka yang berniaga, yang berjualan, maka mereka juga harus memperhatikan
sensitivitas orang-orang yang berpuasa, yakni jangan tidak membuka warung mereka secara terbuka sehingga apa yang dilakukan pada restoran itu ataupun apa yang mereka sedang makan itu dilihat oleh orang-orang yang berpuasa. Bisa ditutup dengan tirai ataupun dengan sesuatu yang menghalang pandangan orang yang berpuasa ke dalam restoran yang mereka sedang makan di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang tasamuh, agama yang moderat, agama yang penuh toleransi, sehingga mereka yang berpuasa tidak menafikan hak-hak mereka yang tidak berpuasa. Inilah keindahan ajaran Islam, mudah-mudahan dapat diamalkan oleh para pemeluknya sehingga nampaklah keindahan agama Islam ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari @lailatul-qadar. Ustadz, izin bertanya, apakah saat berpuasa melihat sesuatu yang tidak baik di media sosial itu dapat mengurangi nilai ibadah puasa? Al-Imam Al-Ghazali, beliau membagi puasa itu kepada 3 kategori. Yang pertama, puasa orang awam, yaitu mereka-mereka yang hanya menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa, baik itu makan ataupun perkara yang lainnya yang dilarang oleh syarak ketika dia berpuasa. Kemudian tingkatan yang berikutnya itu adalah puasa khawas, puasa orang yang lebih khusus lagi, yaitu mereka bukan hanya meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, tetapi mereka juga menghalang matanya daripada melihat yang dilarang oleh Allah, menghalang telinganya daripada mendengar yang dilarang oleh Allah, menghalang mulutnya daripada berkata yang dilarang oleh Allah. Maka ini tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, karena setiap perkara yang mencederai anggota tubuh kita, baik itu mata yang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka amalan tersebut atau perbuatan tersebut dapat menghilangkan bahkan pahala seseorang daripada ibadahnya. Maka pesan saya, ketika kita berpuasa, tahanlah pandangan kita daripada yang dilarang, kemudian tahanlah pendengaran kita daripada mendengar yang dilarang, dan tahanlah mulut kita daripada berbicara yang dilarang oleh Allah. Dengan itu mudah-mudahan pahala kita akan sempurna pada bulan suci Ramadan.